Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai fungsi atau pemetaan. Nah, jadi yang tadi kita setelah membahas relasi, kita akan bahas fungsi. Ibaratnya gini, hubungan relasi sama fungsi. Jadi relasi itu yang masih umum, kayak nama sepeda motor. Nah, kalau fungsi ini sudah menjurus ke mereknya kayak Honda kayak gitu. Nah, jadi relasi ini masih umum, kalau fungsi adalah anggota dari relasi. Gampangnya gini, kalau relasi itu masih umum, kalau fungsi itu sudah khusus, jadi menjurus ke suatu merek sepeda motor tertentu, ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi di sini apa sih fungsi itu? Fungsi itu maksudnya bukan guna atau kegunaan ya. Jadi dalam matematika ini fungsi adalah, nah, jadi di sini dapat kita tuliskan fungsi adalah relasi khusus. Nah, ditambahi khusus, jadi ada penekanannya, yaitu relasi yang khusus yang memasangkan setiap, jadi wajib ya, setiap anggota himpunan A atau domain, gampangannya domain, dengan harus tepat satu pada anggota himpunan B atau kodomen. Nah, jadi to the point-nya di sini adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A. Jadi poinnya di sini adalah setiap anggota himpunan A itu wajib punya pasangan. Tapi tiap anggota himpunan B itu nggak wajib kena panah. Yang penting di sini kewajibannya adalah setiap anggota himpunan A itu kena panah semua. Gampangnya gitu. Contoh misalkan kayak gini. Contoh 1. Nah, biar lebih mudah ya. Misalkan yang pertama, ada Bin, ada Nano, ada Nana. Jadi ada 3 orang di sini. Kemudian B di sini ada Pak Nanang, kemudian ada Pak Joko. Nah, di sini. Nah, Bin ini kita panahkan di Pak Nanang. Nano kita panahkan di Pak Nanang. Nana kita panahkan di Pak Joko. Gampangannya gitu ya. Gampangannya kayak gitu. Nah, jadi di sini relasinya apa? Jadi fungsi maupun relasi itu hubungannya tetap kita namakan relasi. Nah, jadi relasinya di sini apa? Jadi relasinya adalah anak dari, karena kenapa? Kalau dilihat dari diagram panahnya ini, yang kiri ini nama-nama anaknya, yang sebelah kanan ini nama orang tuanya atau nama ayahnya. Jadi Bin anak dari Pak Nanang, Nano anak dari Pak Nanang, sedangkan Nana anak dari Pak Joko. Nah, seperti itu. Jadi to the point-nya gini, contoh di samping merupakan fungsi. Nah, jadi fungsi, kenapa kok bisa fungsi? Nah, kalau kita lihat dari definisinya, setiap anggota himpunan A ini kan terpasangkan, jadi setiap anggota himpunan A ini kena panah semua. Nah, jadi ini termasuk fungsi dengan tepat satu. Maksudnya tepat satu di sini kan ada to the point, tepat satu. Tepat satu di sini maksudnya apa? Jadi setiap satu anggota dari A ini cuman boleh manah satu aja, nggak boleh lebih. Bin cuman manah satu, Nano cuman manah satu, Nana cuman manah satu, yaitu cuman di Pak Joko. Jadi kalau misalkan Bin ada 2, Pak Nanang sama Pak Joko itu termasuk bukan fungsi. Gampangannya kayak gitu. Jadi wajib manahnya cuman 1. Jadi alasannya kenapa? Dapat kita tuliskan, karena gak mungkin kan kalau misalkan kalau satu anak itu punya 2 ayah, kan gak mungkin. Nah, jadi ini dinamakan fungsi karena kenapa? Bin kan pasti anaknya Pak Nanang doang, nggak mungkin Bin itu anaknya Pak Nanang sama Pak Joko. Nah, jadi intinya setiap anggota himpunan A itu cuman boleh manah 1. Nah, itu contoh fungsi. Kemudian yang kedua, nah kalau kita lihat di sini, yang kedua, ya kan, contoh 2. Ini dapat kita tuliskan kayak gini aja, 941. Ini himpunan A, ini himpunan A,
Kemudian kita buat himpunan B nya. Jadi ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, ada 1, 2, 3. Nah, ini kita kasih bulat-bulatan dulu aja. Nah, jadi di sini kita kasih panah 9 ke negatif 3 sama 3. Negatif 3 sama 3. 4 ke negatif 2 sama 2. Gampangannya gini, 1 ke 1 sama 1 ke negatif 1. Nah, jadi di sini relasinya adalah apa? Kuadrat dari, kalau kita lihat. Karena kenapa? 9 adalah kuadrat dari negatif 3 dan 3. Negatif 3 kuadrat ya 9, 3 kuadrat ya 9. Jadi relasi himpunan A ke himpunan B adalah kuadrat dari, karena kenapa? 9 adalah kuadrat dari negatif 3 sama 3. 4 adalah kuadrat dari negatif 2 sama 2. 1 adalah kuadrat dari negatif 1 sama 1. Nah, masalahnya ini nggak tepat 1. Jadi setiap anggota dari himpunan A ini nggak manah tepat 1. Jadi manahnya ini kan 2. Jadi kalau misalkan ada satu anggota saja yang manahnya lebih dari 1, itu berarti bukan fungsi, ataupun nggak manah sama sekali. Tiap anggota himpunan A itu namanya bukan fungsi. Jadi tiap anggota himpunan A ini harus manah cuman 1 doang. Wajib manah 1, nggak boleh gak manah, nggak boleh manah lebih dari 2 juga. Nah, jadi kenapa di sini nggak fungsi? Kenapa bukan fungsi? Gampangannya gini kan. Nah, jadi jawabannya kayak gini ya. Kenapa kok bukan fungsi? Karena 9 adalah kuadrat dari negatif 3 dan 3. Jadi kalau yang sebelah kanan ini kenanya 2, ini namanya bukan fungsi. Sedangkan yang tadi kan cuman kena 1. Kalau kita perhatikan, bin ya cuman Pak Nanang, bukan bin Pak Nanang sama bin Pak Joko. Nah, jadi kalau cuman kena 1 doang itu namanya fungsi. Nah, ini dapat kita cek and recheck. Jadi cara mengecek fungsi. Nah, ini cara mengecek fungsi bisa kita pakai vertical line. Caranya gimana? Nah, ini kita kasih judul dulu, cara cek fungsi atau bukan. Nah, jadi yang pertama misalkan kita buat gini aja. Nah, gampangnya gini. Ini tadi kan himpunan B, ini himpunan A. Ini ada bin, ada nano, ada nana. Kemudian yang sini ada Pak Nanang, kita singkat PN, Pak Joko PJ. Kemudian ini ya, ini kan contoh fungsi tadi yang pertama di contoh 1. Bin kan itu tadi anaknya Pak Nanang, jadi kita beri bulatan pas di deretannya Pak Nanang. Nano itu kan juga anaknya Pak Nanang, jadi kita beri bulatan di golongannya Pak Nanang. Kemudian Nana ini kan anaknya Pak Joko, jadi kita taruh di atas. Nah, kita buat vertical line. Jadi pas titiknya ini kita buat vertical line. Nah, kayak gini, vertical line. Jadi kalau misalkan jika dicek dengan garis vertikal ini dan ternyata cuman ada 1 titik aja dalam 1 garis ini, maka itu termasuk fungsi. Nah, ini kan cuma ada 1 titik doang, yaitu yang titik ini. Jadi tiap 1 garis ini kan cuma ada titik 1 doang. Ini juga ada 1, ini juga ada 1. Nah, jadi kalau 1 garis ini cuma ada 1 titik doang, itu namanya termasuk fungsi. Jadi ini termasuk fungsi. Nah, beda lagi sama contoh 2 tadi yang telah kita buat. Jadi misalkan gampangannya gini ya. Nah, ini kita kasih panah gini. Ini kan himpunan B yang vertikal, yang ini himpunan A. Jadi ini bisa kita kasih panah aja. Ini 1, ini 4, ini 9. Dan di sini ada 1, 2, 3. Di sini negatif 1, ini 0 jangan lupa. Negatif 2, negatif 3. Nah, di sini jadi kan 1 itu kuadrat dari 1 sama negatif
1. Jadi di sini kita kasih bulatan putih 2. 4 itu kan kuadrat dari 2 sama negatif 2. Jadi ada 2 titik. 9 itu kuadrat dari 3 sama negatif 3. Nah, jadi pas deretannya ini. Nah, kemudian kita cek apakah itu merupakan fungsi, apakah relasi itu fungsi. Nah, kita buat garis vertikal di sini. Nah, gampangnya gini ya. Ini tempat keempat ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam satu garis vertikal ini kan ada 2 titik, titik ini sama titik ini. Yang garis vertikal ini ada titik ini sama titik ini, yang ini ada titik ini sama titik ini. Nah, kalau ada 2 titik ataupun nggak ada titik sama sekali dalam satu garis vertikal, itu namanya bukan fungsi. Nah, jadi yang sebelah kanan ini atau yang sesuai contoh 2 tadi, makanya kita sebut bukan fungsi, tapi cuman relasi biasa aja, jadi bukan fungsi. Jadi yang contoh pertama tadi fungsi karena kenapa, kita cek pakai itu ternyata tergolong fungsi, dan yang kedua ternyata bukan fungsi. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan tugas berikut ya. Misalkan saja kita buat himpunan A itu 2, 3, 4, dan 5. Silakan diperhatikan tugasnya ini, nanti silakan dikerjakan. Kemudian ada himpunan B yang terdiri dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini kita buat kayak gini. Silakan nanti dirapikan sendiri. Kemudian di sini 4, 2 ke 4 kita kasih panah. Kemudian 3 ke 6. Nah, kemudian 4 ke 8, 5 ke 10. Nah, kasih panahnya kayak gitu. Nah, soal yang pertama, cari relasi. Carilah relasi dari A ke B. Kemudian cari domain seperti biasanya, kodomain. Kemudian cari range dan cari NA, cari NB. Kemudian cari produk kartesiusnya, silakan didata produk kartesius. Kemudian soal yang kedua, cek apakah relasi di bawah ini, jadi gambar di sebelah kiri ini merupakan gambar dari soal nomor 1. Jadi kalau mengerjakan nomor 1 silakan lihat gambar di sebelah kiri. Sedangkan untuk mengerjakan nomor 2 nggak perlu lihat gambar tersebut. Cek apakah relasi di bawah ini adalah fungsi. Jadi tentukan yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan. A, misalkan gini, setengah dari, terserah ya, nanti bisa dicoba angka-angkanya, bilangannya ini bisa dibuat terserah. Nah, cuman nanti silakan dicek apakah relasi setengah dari ini termasuk fungsi atau bukan. Silakan dicek pakai garis vertikal tadi atau vertical line tadi. Kemudian yang kedua adalah relasi ayah dari. Nah, silakan dicoba sendiri. Kemudian yang ketiga ada teman dari. Yang D ada 2 kali dari. Yang E ada lebih dari. Nah, silakan dicek dan silakan dikerjakan tugas 1 sama 2 ini untuk memperkuat pemahaman kalian. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan cek kolom komentar atau bisa bertanya secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.